warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan syakiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Jamaah salat Isya, pengajian malam Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla masih diberikan kemudahan untuk bisa menjalankan semua rangkaian-rangkaian ibadah kita di hari ini. Dimudahkan kita untuk menjalankan setiap kewajiban-kewajiban dan dimudahkan kita untuk melaksanakan setiap sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah kami juga bersyukur, alhamdulillah bisa kembali bertemu dengan para jamaah sekalian ya, setelah sekian purnama tidak ke SPO ya, alhamdulillah bisa kembali hadir. Qadarullah wa syafa'al, ada jadwal sebelumnya kami berhalangan dan alhamdulillah ada yang menggantikan. Tapi alhamdulillah pada kesempatan di malam hari ini pembahasan kita akan membahas tentang sebuah kitab yang penuh dengan pelajaran dan hikmah bagi setiap kita para penuntut ilmu, para muslim, dalam artian bagaimana kita membekali diri kita dengan ilmu-ilmu agama yang kita ambil di dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang diramu oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka. Dan di kesempatan malam hari ini kita akan mengangkat sebuah pembahasan yang insya Allah akan dibahas secara berkesinambungan di setiap pertemuan dengan kami, dan insya Allah juga dengan tema dan pembahasan yang sama dari kitab yang sama oleh Ustadz Adi Setiawan hafizahullah ta'ala. Dan juga semoga di kajian-kajian lainnya para jamaah juga mendapatkan pembahasan-pembahasan penting lainnya oleh para da'i, para ustadz-ustadz yang hadir ke tempat ini. Dan pembahasan kita yang akan kita pelajari di kesempatan malam hari ini adalah pembahasan tentang Kitabul Jami' min Bulughil Maram ya, Kitabul Jami' min Bulughil Maram, yaitu kitab Al-Jami' yang mana ini merupakan kitab atau satu pembahasan terakhir yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala di dalam pembahasan syarah ya, di dalam pembahasan Bulughul Maram, yang mana barakallahu fikum beliau mengangkat pembahasan ini melihat begitu banyaknya pembahasan-pembahasan penting berkenaan tentang adab, akhlak dan muamalah yang mesti kita senantiasa jaga, yang mesti kita senantiasa perhatikan dan perbaiki. Maka Kitabul Jami' ini merupakan satu pembahasan penting di dalam rangka kita memperbaiki hubungan kita sesama kaum muslimin ya. Bagaimana kita memperbaiki adab dan perilaku kita serta bisa memberikan hak-hak dan kewajiban di antara kaum muslimin dengan porsi-porsi yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Barakallahu fikum jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Hafidh Ibnu Hajar
Al-Asqalani rahimahullahu taala, kita akan bahas sedikit, singgung sedikit tentang terjemah atau biografi beliau sebagai penulis daripada kitab yang akan kita bahas ini. Beliau adalah Syekhul Islam oleh para ulama. Beliau diberikan julukan Al-Hafiz, itu yang paling umum. Ya, Al-Hafiz terkadang disebutkan Syekhul Islam, terkadang juga disebutkan Syihabuddin, ya. Dan kunyah beliau adalah Abu Fadl Ahmad bin Ali Al-Kinani Al-Asqalani. Ahmad bin Ali Al-Kinani Al-Asqalani. Beliau ini berasal dari Asqalan, sebuah tempat di pinggiran Sungai Nil, dan beliau besar dan menetap di Kairo. Nama beliau sendiri lebih dikenal dengan Ibnu Hajar, karena Hajar itu sendiri merupakan salah satu daripada nama kakek-kakek beliau, dan itu merupakan kebiasaan orang Arab menisbahkan namanya kepada nenek moyangnya atau kakek-kakek daripada kabilah atau keluarga besarnya. Barakallahu fikum. Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala ini adalah salah seorang ulama yang dikenal memiliki kemampuan yang sangat kuat terkait dengan ilmu hadis. Beliau sangat mencintai pembahasan tersebut, ya, terkait dengan ilmu hadis, dan beliau sangat menguasai dalam perkara riwayah dan dirayah. Dan beliau juga sangat mumpuni terkait dengan persoalan-persoalan matan-matan hadis, ya, juga yang berkaitan dengan illah atau penyakit di dalam hadis, istilah-istilahnya dan ilmu-ilmu yang dikandung di dalam setiap hadis yang beliau bawakan. Dan di antara kitab yang sangat masyhur, yang sangat terkenal, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah sebuah karya yang menjelaskan tentang syarah Sahih Al-Bukhari. Ada yang tahu nama kitabnya? Kitab Fathul Bari, ya. Kitab Fathul Bari, kalau cetakan Arabnya itu mungkin bisa seperti ini tebalnya, ya. Banyak orang punya, bisa beli, tapi mungkin tidak bisa baca, ya. Bukan tidak bisa baca juga, mungkin sudah belajar bahasa Arab, cuma tidak sempat lagi untuk membacanya. Saking tebalnya, makanya biasanya di markis-markis, di ma'had-ma'had, pembahasan ini dibahas di dalam darus-darus am, itu di dalam kajian-kajian besar, karena memang membutuhkan pembahasan yang menyeluruh dan tentunya dibawakan oleh para alim, para ulama. Fathul Bari bi Syarh Sahih Al-Bukhari, ini kitab yang sangat monumental sekali yang dituliskan oleh beliau, dan ini merupakan syarah yang terbaik dari apa yang dituliskan oleh para ulama berkaitan dengan Sahih Al-Bukhari. Kita ketahui bersama, barakallahu fikum jemaah sekalian, bahwa kitab Bukhari, Sahih Bukhari itu adalah kitab tersahih setelah Al-Quran, ya. Apalagi kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Tetapi jika dia bersendirian, maka Sahih Bukhari itu lebih baik daripada Sahih Muslim. Dan dijelaskan daripada syarah yang terlengkap berkaitan dengan Sahih Bukhari adalah apa yang dituliskan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Fathul Bari tadi. Ya, jadi syarah yang terlengkap yang membicarakan, yang menuliskan, yang menjelaskan tentang Sahih Bukhari adalah karya yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Nah, barakallahu fikum jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau lahir di tahun 777 Hijriah dan beliau meninggal di tahun 857 Hijriah. Kurang lebih usianya 79 tahun, ya, di dalam rangka untuk menyebarkan ilmu. Ya, beliau pernah menjadi qadhi dan beliau memiliki banyak murid dan memiliki banyak karya-karya yang bisa diakses hingga saat ini. Barakallahu fikum jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke dalam pembahasan
kitab ini. Qala al-muallif rahimahullahu taala, hadis yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu taala an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslim 'alal muslim sitt, idza laqitahu fasallim alaihi, wa idza da'aka fa'ajibhu, wa idza istansahak fansahhu, wa idza atasa fahamidallaha fashammidhu, wa idza marida fa'udhu, wa idza mata fattabi'u. Rawahu Muslim. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak seorang muslim atas muslim yang lain ada 6. Yang pertama, jika engkau berjumpa dengannya, ucapkanlah salam kepadanya. Yang kedua, jika dia mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Yang ketiga, jika dia meminta nasihat kepadamu, maka berilah nasihat. Yang keempat, jika dia bersin lalu mengucapkan alhamdulillah, maka doakanlah. Yang kelima, jika dia sakit, maka jenguklah. Dan yang terakhir, jika dia mati atau meninggal dunia, maka iringilah jenazahnya. Hadis riwayat Muslim, dan itu juga disebutkan di dalam Sahih Bukhari dan Musnad Imam Ahmad dan yang lainnya. Tabarakallahu fikum jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam pembahasan Kitabul Jami' ini jamaah sekalian, ada 6 pembahasan, ada 6 bab. Ya. Ada 6 bab terkait dengan adab, terkait dengan perilaku hubungan kita dengan sesama kaum muslimin. Dan bab yang pertama di dalam kitab ini adalah bab adab. Ini terdapat 16 hadis yang menjelaskan tentang adab sehari-hari. Adab seorang muslim terhadap yang lainnya. Dan bab yang kedua berbicara tentang albirru wassilah, yaitu bagaimana kita berbakti dan menyambung tali kekerabatan. Ini juga terdapat padanya 14 hadis yang menjelaskan tentang bagaimana kita memperbaiki hubungan kekerabatan. Kemudian yang ketiga, bab zuhud dan wara'. Bagaimana seorang muslim itu harus memiliki sifat zuhud, wara', kehati-hatian terkait hubungannya dengan dunia, terkait hubungannya dengan materi. Kemudian yang berikutnya adalah peringatan agar tidak berakhlak buruk. Ini luar biasa jemaah sekalian, pembahasan tentang peringatan agar kita tidak memiliki perilaku-perilaku yang jelek, perilaku-perilaku tercela. Disebutkan dan dikumpulkan oleh beliau sekitar 39 hadis yang menjelaskan hal tersebut. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, bab tentang motivasi agar kita berakhlak mulia. Ya, ada 19 hadis apa-apa saja yang mesti kita miliki daripada akhlak-akhlak yang mulia. Dan yang terakhir diangkat oleh beliau tentang zikir dan doa. Dan kita masuk di pembahasan bab tentang adab tadi, ya. Dan yang menarik, barakallahu fikum, adab didahulukan daripada bab-bab lainnya. Ya, ini pelajaran pertama jemaah sekalian. Beliau menjadikan bab adab sebagai bab yang terdepan di dalam pembahasan Kitabul Jami' ini, agar kemudian setiap orang memperhatikan dan mengukur kadar dirinya berkaitan dengan perilakunya, berkaitan dengan muamalahnya yang ada hubungannya dengan orang lain, lebih khusus lagi hubungannya dengan kaum muslimin lainnya. Dikatakan sebagai Kitabul Jami' karena kitab ini atau bab ini mengumpulkan banyak hal-hal yang dibutuhkan oleh setiap muslim, ya, khususnya yang berkaitan dengan adab dan akhlaknya. Berkaitan dengan adab dan akhlaknya. Di dalam pembahasan lainnya, Ibnu Hajar menyebutkan tentang hukum-hukum ibadah, muamalah, jihad, nikah dan sebagainya.
Tetapi di dalam pembahasan terakhir beliau menyebutkan tentang Kitabul Jami' agar kemudian seseorang itu ketika dia sudah mengetahui banyak hal, dia tidak melupakan hal-hal yang berkaitan dengan adab dan akhlaknya, khususnya yang berkaitan dengan hubungannya dengan kaum muslimin. Nah, di dalam hadis yang pertama yang disebutkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu taala an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang hakul muslim, hak seorang muslim. Kalau kita berbicara tentang hak, berarti tidak lepas daripada kewajiban. Berarti hak muslim atas muslim lainnya, menunjukkan hak itu harus dipenuhi. Ya, wajib untuk dipenuhi, bukan alternatif, bukan pilihan jemaah sekalian. Kita belajar tentang 6 hak muslim atas muslim lainnya, agar kita melihat yang ada di samping kita yang berkumpul saat ini dan siapa saja yang mengaku dirinya sebagai seorang muslim, kita memandang mereka bahwa pada mereka ada hak yang harus saya penuhi pada mereka. Ya. Dan ketika seseorang belajar tentang ini dan berupaya untuk mengamalkannya, maka itu akan menutup banyak peluang-peluang konflik dan perselisihan. Banyak orang berbicara terlalu tinggi tentang sebuah pemikiran, tetapi kemudian melupakan hal-hal sederhana yang berkaitan dengan hak muslim atas muslim lainnya. Namun catatan yang disebutkan oleh para ulama di sini adalah bahwa jumlah ini tidak mengandung hujjah, karena hak-hak terhadap sesama muslim itu tidak dibatasi pada 6 hak ini. Hanya saja Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memiliki mukjizat yang namanya jawami'ul kalim, yaitu ucapan beliau itu terkadang pendek, dibuat ringkas untuk mudah dipelajari, tetapi mengandung banyak pelajaran dan hikmah di dalamnya. Maka hakul muslim alal muslim sitt, hak muslim atas muslim lainnya ada 6. Di sana banyak hadis lain yang menjelaskan tentang hak-hak lainnya. Tetapi ini untuk memudahkan kita mengingat, agar kita tahu, oh ternyata saudara saya, saudara seiman, saudara seislam, ada hak-hak yang harus saya berikan. Mari kita koreksi dan evaluasi diri kita. Sudahkah kita mengamalkan yang 6 ini? Banyak hal mungkin terjadi konflik antara kita, bisa saja itu karena daripada hak-hak itu belum dijalankan. Tapi yang pertama, idza laqitahu fasallim alaih, jika engkau bertemu padanya, berjumpa padanya, maka ucapkanlah salam. Nah idza laqitahu fasallim alaih, jika engkau berjumpa padanya, maka ucapkanlah salam kepadanya. Nah, ini kan budaya yang terkadang terlupakan oleh kita. Hanya yang kenal saja, ya. Hanya yang begamis aja yang disalamin. Yang tidak begamis sudah ganti coverall, tidak sudah salam, ya. Apalagi baru kenal. Atau mungkin salamnya kalau ketemu ustadz aja. Maka salam di antara kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan afsyus salam bainakum, yaitu sebarkanlah salam di antara kalian, menunjukkan bahwa setiap mukmin itu punya hak untuk kita doakan keselamatan padanya. Itu jauh lebih baik daripada selamat pagi, ya kan? Jauh lebih baik daripada hanya sekedar say hello dan mengucapkan kabar. Kita mengucapkan assalamualaikum, berjabat tangan, banyak kebaikan padanya. Nah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan aulan nasi billah man bada'ahum bis salam. Orang yang paling pantas mendapatkan rahmat Allah dan ampunannya adalah mereka yang memulai mengucapkan salam. Jadi siapa saja belajar untuk menyebarkan salam. Assalamualaikum. Mau kemana? Mau ke kerja, mau ke masjid, apa saja kita belajar untuk menyebarkannya. Nah, barakallahu fikum. Apalagi sesama antum semua di tempat ini sudah tahu nih mana yang muslim, mana bukan. Kalau kami kan kadang tidak tahu ini
karyawan muslim kah bukan ini. Jadi kadang kita bingung, ini mau kita salamin dia muslim atau bukan. Tapi kalau sesama kita insya Allah sudah tahu. Jadi sesama jemaah masjid, sesama kaum muslimin sudah tahu ini saudaranya, maka belajarlah untuk kemudian mengucapkan salam. Dan menarik jemaah sekalian, kenapa ini dikatakan sebagai hak pertama? Karena ini yang paling mudah, paling ringan, gratis, simple, hanya butuh berapa detik kita mengucapkan salam. Dengan ucapan salam banyak masalah selesai. Ya kan? Pasti orang salam itu dengan senyuman juga. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah di dalam hadis yang sahih. Nah, kan orang salam pasti senyum kan? Kan namanya salam sambil cemberut. Biasanya sesama kita ketemu ya salam tersenyum, sudah doakan, kita bersedekah lagi. Nah, sedekah. Oh, mohon maaf saya sudah cukup untuk tidak disedekahi. Sedekah ke teman-teman kita, saudara-saudara kita. Terkadang tidak butuh sedekah dengan duit kita, dengan uang kita. Sedekah dengan kebaikan, sedekah dengan doa kita, sedekah dengan senyuman kita. InsyaAllah jika itu diamalkan, banyak sekali kebaikan yang akan kita dapatkan. Hubungan kita akan jauh lebih baik daripada sebelumnya. Ini yang pertama. Dan para ulama menyebutkan tentang apa hukumnya memulai salam ini. Di sini mereka khilaf para ulama berkaitan tentang hukum memulai salam. Yang pertama menyebutkan bahwa hukumnya wajib, ya, melihat hakkus salam, hakul muslim, hak muslim berarti kalau hak itu berarti harus ditunaikan. Jadi yang pertama mereka mengatakan hukumnya wajib. Ada yang menyebutkan fardu kifayah. Ada juga yang berpendapat sunnah. Namun yang pasti hukum salam itu adalah sunnah muakkadah, ya, sunnah yang ditekankan, sunnah yang sangat dianjurkan. Maka marilah kita kemudian berupaya menghidupkan hal-hal semacam ini. Adapun terkait dengan membalas, kalau memulai khilaf para ulama, kalau membalasnya sepakat ulama. Apa kesepakatan para ulama tentang wajibnya membalas itu? Sebagaimana dasar yang disebutkan di dalam Al-Quran pada surat An-Nisa ayat 86, wa idza huyyitum bitahiyyah fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kalian dihormati dengan suatu penghormatan, yaitu salam, maka balaslah penghormatan tersebut dengan yang lebih baik atau dengan yang serupa. Jadi kalau ada orang memberi salam kepada kita, wajib hukumnya untuk kita balas, ya, salam wajib. Kalau sudah wajib ditinggalkan, hukumnya berdosa, karena orang beri penghormatan buat kita, orang doakan kita, kita tidak balas memberikan doa dan penghormatan kepadanya. Maka Nabi SAW menyebutkan, wa khairuhum alladhi yabda'u bis salam. Di antara kedua orang yang saling bertemu, yang terbaik di antara keduanya adalah yang memulai salam. Namun barakallahu fikum, hal yang menjadi koreksi kita ini, seringkali salam itu, ya, kalau di dalam hubungan sehari-hari kan kita terkadang tidak hanya berucap, lebih banyak mungkin lewat tulisan, ya, dengan media. Yang pertama, yang keliru, yang perlu diperbaiki, ucapan salam tidak boleh disingkat, ya. Atau misalkan tidak disingkat, sekarang sudah banyak stikernya, ya kan? Stiker salam kirim, assalamualaikum. Stikernya yang dikirim, doanya enggak. Lupa dibaca salamnya. Itu kewajiban bagi kita, jangan hanya stiker salam dikirim, stiker jawaban dikirim balik. Tidak ada doa, harus kita baca doanya dulu. Assalamualaikum kirim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang pertama, tidak boleh disingkat. Dan kalaupun kita mengirimkannya dengan stiker yang indah seperti itu hendaklah kita baca. Makanya sebenarnya yang terbaik, kalau kita misalkan terkadang lupa dengan stiker kita membacanya, kita tulislah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, doa tersampaikan. Kemudian yang kedua, ya, kita tidak boleh meringkasnya. Tapi insya Allah sekarang agak kurang meringkas itu, karena sudah banyak
stiker-stiker tadi ya, atau mungkin lebih formal untuk kita tulis seluruhnya. Hanya saja sebagai koreksi, terkadang kita lupa untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah, fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Hendaklah kita balas kehormatan tersebut dengan yang lebih baik atau yang serupa. Orang sampaikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita jawab waalaikumsalam. Ya, jawab tidak selengkap apa yang orang berikan kepada kita. Para ulama menyebutkan berarti dia tidak menyempurnakan kewajiban. Bahkan sebagian ulama lain menyebutkan dia berdosa dengan hal tersebut. Menunjukkan bahwa kita mesti menyempurnakan minimal serupa. Kalau orang mengucapkan assalamualaikum, standarnya kita jawab waalaikumsalam. Kalau orang mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, kita jawab waalaikumsalam warahmatullah. Begitu. Ya, ini adabnya. Berkaitan dengan balasan, karena hukumnya wajib, maka dia dikelilingi oleh hukum-hukum kewajiban. Sehingga apabila dia sudah disampaikan padanya doa tertentu daripada ucapan salam, maka wajib bagi dia membalasnya serupa dengannya sebagai standar yang paling minim, atau bi ahsani minha, atau yang lebih baik daripadanya. Jadi ini sebagai koreksi bagi kita dan pelajaran bagi kita, kalau ada salam kita jawab dengan yang lebih baik, ya. Salam secara langsung ataupun secara tulisan. Tapi barakallahu fikum. Kemudian yang kedua, idza da'aka fa'ajibhu, ya. Jika dia mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Di dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma disebutkan, idza da'a ahadukum akhahu, jika salah seorang di antara kalian mengundang saudaranya, falyujibhu, maka penuhilah undangan tersebut. Ursan au nahwah, ya, baik itu undangan walimatul urs, ya, pernikahan, ataupun selainnya, ya, tasyakuran apa saja, undangan-undangan. Maka apabila ada orang mengundang kita, wajib kita penuhi, ya, wajib untuk kita penuhi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut fa'ajibuhu, maka penuhilah perintah ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau dikatakan itu hakul muslim, maka kewajiban untuk kita memenuhinya. Nah, barakallahu fikum, terkait dengan memenuhi undangan, maka syariat juga tetap mengatur hal-hal yang berkaitan dengan penjagaan agama seseorang. Karena tidak semua undangan itu bisa dipenuhi apabila dipastikan pada undangan-undangan tersebut terdapat kemudaratan. Ya, kemudaratan apa? Kemudaratan agama. Di dalam kaidah fikih disebutkan darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih, bahwa mencegah kemudaratan, kerusakan. Kerusakan apa yang paling pertama harus kita jaga jamaah sekalian? Kerusakan agama. Ya, jika di dalam undangan tersebut rusak, bisa merusak agama kita, maka tidak ada kewajiban kita untuk memenuhinya, kecuali kita bisa mengaturnya. Ada undangan nikah. Kalau di masyarakat kan undangan nikah, wah, itu sampai tidak kedengaran suara kalau kita ngomong sama tuan rumahnya, saking nyaringnya elektronnya, ya kan? Elektron nanti dia berhenti kalau mau azan, selesai sholat mulai lagi sampai malam. Nah, jika dikhawatirkan itu mengganggu, mempengaruhi agama kita dan sebagainya, maka kita bisa atur waktu-waktunya, dan itu kan mudah untuk bagi kita, sebenarnya bisa diatur. Berkaitan tentang orang yang menghindari hal-hal tersebut yang dia rasa itu bisa merusak atau mengganggu agamanya, maka dia bisa cari di waktu-waktu tertentu yang kemudian dia bisa meminimalisir hal-hal yang bisa memudaratkan agamanya tersebut. Ala kulli hal, jika dia bisa memenuhi undangan dan bisa menghindarkan dirinya dari mudarat pada undangan tersebut, maka dia mesti memenuhi undangan-undangan tersebut.
Dan ini adalah hal yang tentunya relatif di dalam masyarakat kita. Kita bisa melihat kondisi per kondisi sesuai dengan kemampuan kita. Nah, barakallahu fikum jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting bahwa hukum asal ketika kita diundang adalah wajib untuk memenuhinya. Ya, wajib untuk memenuhinya. Adapun kemudian di dalam undangan tersebut ada hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang antum pahami atau kita pahami, maka tadi kita bisa mengatur waktunya, atau kita bisa menolaknya dengan cara yang jauh lebih baik, memberikan pandangan, memohon maaf kepada pengundang dan sebagainya. Ala kulli hal, hal-hal semacam ini mesti diperbaiki cara-cara komunikasinya agar kemudian hak-hak muslim tersebut ya tidak menjadi bumerang bagi kita apabila kita tidak memenuhinya. Kemudian yang ketiga, wa izastansahak fansah lahu. Jika dia meminta nasihat kepadamu, maka berikanlah nasihat kepadanya. Naam. Memberikan nasihat kepada seorang muslim ini adalah di antara kewajiban-kewajiban agama. Inti agama itu adalah nasihat. Ad-dinun nasiha. Agama itu intinya nasihat. Kayak gini nih, ya kan? Ada pengajian, itu intinya kan nasihat. Nasihat itu kan dalam bentuk pengajaran, kajian, belajar agama dan sebagainya. Itu semua nasihat. Agama itu tersebar dengan adanya bab nasihat ini. Kalau tidak ada nasihat, tidak mungkin agama itu berjalan hingga ribuan tahun sampai saat ini. Karena ada bab nasihat, maka berjalanlah agama itu. Tersebarlah risalah Allah, tersebarlah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, terjadi perbaikan. Karena apa? Karena ada bab nasihat tadi. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ad-dinun nasiha. Agama itu adalah nasihat. Maka ini yang menarik, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, jika dia meminta nasihat kepadamu, itu menunjukkan bahwa memberikan nasihat, meminta nasihat itu adalah bentuk hubungan-hubungan yang mesti harus kita jaga sesama muslim. Walaupun teman kita bukan ustadz, ya, bukan dai, terkadang kita butuh untuk dapat masukan. Kita butuh untuk dapat arahan, pencerahan. Jangan malu untuk meminta nasihat. Jangan malu untuk meminta masukan. Karena Nabi SAW menyebutkan ayyuballigha syahid al-ghaib. Hendaklah orang yang hadir menyampaikan kepada yang gaib. Apa artinya jemaah sekalian? Tidak semua apa yang kita ketahui, ya. Tidak semua apa yang kita ketahui itu diketahui oleh orang lain. Dan tidak semua apa yang diketahui oleh orang lain kita pun ketahui. Itu berlaku pada ilmu agama. Jangan kemudian kita merasa saya sudah belajar banyak panjang bertahun-tahun sama Ustaz fulan. Ya. Bahwa terkadang ada orang yang Allah berikan ilham, petunjuk untuk mengetahui suatu perkara. Dia lebih paham tentang perkara itu. Dan kemudian Allah mudahkan dia untuk memahaminya. Maka sering-seringlah kita minta nasihat. Ya, tapi tentunya minta nasihat kepada mereka yang sudah nampak kebaikannya, ya, kesolehannya dan sebagainya. Ataupun mungkin sama seperti kita dalam hal-hal yang sifatnya kita minta arahan, pengalaman dan sebagainya, itu adalah kebaikan-kebaikan yang mesti kita jaga. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan fansahu, maka wajib untuk kemudian kita berikan nasihat kepadanya. Dalam artian jamaah sekalian, tentunya amanah bagi kita yang memberikan nasihat, tidak boleh kita mengkhianati saudara kita. Ya, tidak boleh kita memberikan nasihat yang menipu, nasihat yang mencelakakan. Nasihat dan saran yang kita berikan adalah nasihat dan saran yang terbaik yang bisa memberikan perbaikan kepada saudara kita yang membutuhkan nasihat tersebut. Kemudian yang berikutnya, wa idza atasa fahamidallaha fashammithu. Jika dia bersin. Nah, ini kehidupan sehari-hari kita sering dapat saudara kita bersin atau kita bersinlah. Di sini disebutkan ada pertama nih, wa idza atasa fahamidallah. Jika dia bersin kemudian dia mengucapkan alhamdulillah. Nah, adab seorang muslim itu kalau bersin mengucapkan alhamdulillah. Ya. Mengucapkan alhamdulillah. Ya, tentunya dibarengi dengan
cara-cara, adab-adab dalam menahan bersin tersebut ya. Dalam artian jangan sampai baunya ya atau penyakitnya itu tersebar, apalagi sholat berjamaah. Ya kalau sholat berjamaah, sholat subuh, ya kan sholat subuh itu masih bau-baunya. Ada yang bersin tidak ditahan bersinnya, ditahan lah ya. Tapi saat sholat ya, kita tidak bertahmid padanya, kecuali di luar sholat. Nah ini adab-adab yang mesti diperhatikan. Nah kemudian Nabi SAW menyebutkan, dan apabila dia bersin fahamidallah, kemudian mengucapkan alhamdulillah. Dia bersin alhamdulillah, barulah dia diberikan haknya. Kalau dia bersin tidak bertahmid, tidak diberikan haknya. Kalau misalkan antum dengar orang bersin kemudian dia alhamdulillah, wajib kita untuk mengucapkan yarhamukallah ya, fasyammidhu. Maka hendaklah kita mendoakannya. Apa doanya? Yarhamukallah. Nah ini adalah balasan tentunya bagi orang yang menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau ada bersin dia tidak bertahmid, maka tidak ada kewajiban kita untuk mendoakannya. Tapi kalau kita dengar saudara kita bersin, dia mengucapkan alhamdulillah, maka hak muslim tersebut untuk kemudian kita mendoakannya, yarhamukallah. Di dalam hadis yang lain disebutkan kemudian dibalas lagi oleh orang yang bersin, yahdikumullah. Semoga Allah memberikan hidayah kepada ini adalah sebuah kehidupan pergaulan sehari-hari yang sederhana, yang ringan, tetapi sangat menentukan untuk menjaga hubungan persaudaraan di antara kita. Nah, kemudian di dalam hadis yang lain, idza atasa ahadukum wa hamidallah kana haqqan ala kulli man sami'ahu ayyakula yarhamukallah. Jika salah seorang di antara kalian bersin dan memuji Allah, setiap orang yang mendengarnya, ya, misalkan Mas Rifki sekarang bersin nih, saat lagi kajian bersin, maka yang mendengar itu wajib untuk kemudian mendoakan yarhamukallah. Yang penting Mas Rifki mengucapkan alhamdulillah. Kalau dia tidak mengucapkan maka tidak ada kewajiban, ya. Maka ini merupakan hal sederhana yang kemudian bisa menguatkan hubungan persaudaraan di antara kaum muslimin. Fashammithu, maka doakanlah. Maka hukum asal daripada ucapan ini adalah perintah yang wajib untuk dijalankan. Jadi kewajiban bagi orang yang mendengarkannya untuk mendoakan bagi setiap orang yang bersin kemudian dia bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, wa idza marida fa'udhu. Jika dia sakit jenguklah, ya. Jika dia sakit maka hendaklah kita menjenguknya. Kaitannya dengan menjenguk, barakallahu fikum, terkadang banyak hal yang bisa selesai hubungan masalah itu jika kita menjenguk orang sakit. Dalam artian ketika antum punya masalah dengan seseorang, sulit untuk bermaafan atau ada masalah, itu biasanya bisa luluh, ya, bisa selesai masalahnya apabila kita datang menjenguknya saat dia sakit, ya. Karena ada bahasa itu akan terlihat itu orang-orang yang betul-betul sayang sama kita ketika kita jatuh, ya. Ketika kita sakit, siapa yang jenguk kita? Teman yang terbaik itu ketika kita jatuh, ketika kita sakit dia datang menjenguk. Maka itu yang diterapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kepada orang Yahudi yang sakit pun beliau datangi, dan menjadi sebab masuknya Islam orang tersebut, dapatnya hidayah. Bahkan orang tuanya yang sakit itu mempersilakan anaknya untuk masuk Islam karena kagum dengan sikap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendatangi anaknya, menjenguk anaknya sedang sakit. Dan ini kebaikan jamaah sekalian. Ya, apabila kita sakit dan terkadang tunggu-tunggu siapa yang datang. Bukan persoalan dia bawa apa, bawa makanan, bawa segala macam. Bahkan terkadang mungkin yang sakit tidak bisa makan itu. Yang mungkin yang makan penjaganya. Tetapi kehadiran kita mendoakan, ya, menunjukkan bahwa saudaranya itu peduli dengan penyakitnya. Ada upaya untuk kemudian sama-sama merasakan rasa sakit yang dideritanya. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, mathalul mu'minin fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid, ya. Permisalan orang-orang beriman di dalam kecintaan mereka, di dalam
kasih sayang mereka di dalam kasih sayang mereka di antara mereka, maka itu seperti tubuh yang satu. Idza staka minhu udhun, jika salah satu anggota tubuh itu merasakan sakit, tada'a lahu sairul jasad bis-sahri wal huma. Bahwa ketika satu tubuh sakit, maka badan yang lain pun merasakan sakitnya. Itu seorang mukmin terhadap mukmin lainnya, seorang muslim atas muslim lainnya. Kalau ada yang sakit, kita juga merasa sedih. Dan ketika itu kita peduli terhadap penyakit yang diderita oleh saudara kita, disitulah hati-hati itu akan terpaut dengan baik, jemaah sekalian. Kemudian yang terakhir, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, wa idza mata fattabi'hu. Apabila dia meninggal dunia, maka iringilah jenazahnya. Na'am, barakallahu fikum, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sakit kemudian meninggal dunia, ya, kehadiran kita memberikan kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan. Itu juga menunjukkan bagaimana kepedulian kita terhadap muslim yang meninggal dunia, kepedulian kita kepada keluarga yang ditinggalkannya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan siapa saja yang menyaksikan saudaranya meninggal dunia, kemudian dia melaksanakan sholat jenazah padanya, maka baginya qirat, 1 qirat. Jika kemudian dia ikuti sampai dengan dikuburkannya, maka baginya qiratan. Para sahabat bertanya, apa itu qirat? Maka beliau katakan, apa itu qiratan? Maka beliau jawab, seperti 2 gunung besar. Satu gunung yang terkecil itu seperti gunung Uhud. Kalau yang pernah haji umroh pasti lihat itu gunung Uhud. Gunung Uhud itu bukan gunung tempat pemanah, ya. Gunung Uhud itu yang besar, ya, yang kelihatan seperti dinding besar. Itu 1 qiratnya seperti itu. Pahala orang yang menyolatkan dan ikut ke kuburan apabila ada saudaranya yang meninggal dunia. Padahal sholat sunnah, ya, hanya sebentar, tidak pakai ruku sujud, tetapi pahalanya sudah sangat besar seperti itu. Menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi kita semua untuk memenuhi hak-hak setiap muslim yang wajib untuk kita penuhi. 6 hak ini, jemaah sekalian, sebagai bagian terakhir dari pembahasan kita. Sengaja Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan kepada kita hanya 6 di dalam redaksi hadis ini, agar kita memperhatikan bahwa apa saja yang bisa memperbaiki hubungan kita dengan saudara kita, kita bisa memulai dari 6 hal ini. Karena ini sangat sederhana, ini sangat mudah. Banyak hal daripada kekisruhan, masalah, konflik, kebencian, kedengkian di antara sesama muslim disebabkan mungkin dia tidak memperbaiki 6 hal ini. 6 hal ini, jemaah sekalian, adalah amalan-amalan zahir. Amalan zahir. Terkadang ini sebuah pelajaran penting, faedah ini. Terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyebutkan berkaitan dengan hubungan kita sesama muslim itu dengan bahasa muslim, terkadang dengan bahasa mukmin. Contoh misalkan di dalam hadis yang lain, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman, ya. Tidak dikatakan tidak Islam, tapi tidak beriman. Seseorang sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dicintai untuk dirinya sendiri. Di dalam hadis yang lain disebutkan, al-mu'minu lil mu'min kal bunyan. Orang mukmin atas mukmin lainnya seperti satu bangunan. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat Allah Ta'ala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman itu bersaudara. Ya, Allah Ta'ala tidak menyebutkan innamal muslimuna ikhwah. Ada rahasianya nih, jemaah sekalian. Ada pelajarannya, ada tafsirannya. Kenapa terkadang dipakai kata muslim? Kenapa terkadang digunakan kata mukmin? Para ulama menyebutkan penyebutan kata muslim seperti di dalam hadis ini, hakul muslim alal muslim, itu biasanya berhubungan dengan amalan-amalan zahir. Amalan-amalan zahir. Dan itu diterapkan kepada seluruh kaum muslimin tanpa terkecuali. Porsinya sama. Porsinya sama. Tidak dibedakan antara satu muslim dengan muslim lainnya. Kaitan dengan amalan zahir kita kepada mukmin muslim lainnya itu merata. Tidak boleh
Oh, karena ini satu pengajian saya salam sama dia. Oh, ini bukan, beda lagi nih. Dia Islam juga, cuma kayaknya tidak pernah hadir di masjid, tidak pernah kelihatan saya tidak salam sama dia. Tidak demikian. Tidak boleh seperti itu salah. Hakul muslim berarti merata ke seluruh kaum muslimin siapapun yang mengaku Islam. Tetapi ketika disebutkan al-mu'min, maka ini berbeda konteksnya. Ini lebih banyak berkaitan dengan hubungan-hubungan amalan-amalan batin. Makanya disebutkan terkait dengan al-mu'min, hadisnya itu biasanya berkaitan dengan persoalan amalan batin, amalan hati. Seperti tadi, permisalan mukmin dengan mukmin lainnya itu di dalam kasih sayang, di dalam cinta, ya, di dalam perhatian di antara mereka itu seperti anggota tubuh yang sakit dan sebagainya. Atau la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi, berbicara tentang cinta. Jadi ketika menggunakan bahasa mukmin itu menggunakan berarti menunjukkan terkait dengan amalan batin seperti cinta, kesetiaan, loyalitas. Nah, terkait dengan amalan-amalan batin itu tidak bisa merata. Maksudnya adalah bahwa kecintaan kita kepada seorang mukmin itu tergantung keimanan orang itu. Semakin dia beriman, semakin dia saleh, maka kewajiban kita untuk mencintainya harus lebih besar dibandingkan mereka yang imannya masih sedikit. Bagaimana kita bisa mengetahuinya? Zahirnya kita lihat. Yang rajin ibadahnya, yang bagus perilakunya, nampak ketakwaannya, maka semakin besar kecintaan kita kepadanya. Makanya disebutnya innamal mu'minuna ikhwah, orang mukmin itu bersaudara. Ya, semakin dia beriman, semakin kuat persaudaraannya. Semakin kurang imannya, semakin jauh dia mendapatkan loyalitas itu. Karena namanya saudara kan ada saudara dekat, ada saudara jauh. Semakin kuat imannya, semakin dekat dia bersaudara. Semakin kurang imannya, semakin jauh persaudaraan itu. Jadi itu tidak bisa dipukul rata berkaitan dengan hubungan antara orang beriman dengan iman lain, mukmin lainnya. Karena di dalam surat Al-Hujurat juga Allah tegaskan, Allah rincikan, Allah pahamkan kita. Qalatil a'rabu amanna. Orang Arab, orang awam yang belum paham tentang Islam, ya, belum paham tentang iman, mengatakan kami beriman. Kul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, kata Allah, ya, kul lam tu'minu, kalian itu belum beriman. Kalian baru berislam, baru tahu syahadat, oh salat wajib, ya zakat wajib, puasa wajib, ada kewajiban untuk haji bagi yang mampu. Belum paham dia isi-isinya, belum paham dia tentang konsekuensi daripada rukun iman dan sebagainya, maka belum bisa dikatakan mukmin. Nah, kalau berbicara tentang hakul muslim, kita tidak bisa menggunakan kacamata iman tadi. Oh, ini karena dia sudah, jadi kita salam sama dia. Kalau dia begini dan begitu. Tapi berkaitan dengan hakul muslim ini mesti dipahamkan bahwa sekalipun antum jarang lihat dia di masjid, hak muslim atas muslim lainnya mesti kita berikan. Karena bisa saja dengan kita menegakkan hak-hak keislaman itu dapat hidayah dia. Saya jarang ke masjid, tapi setiap ketemu, ya, Mas Cahya ini salam terus dia, ya. Senang akhirnya dapat hidayah orang. Gara-gara kita salamin terus, ya. Ujung-ujungnya kan tidak enak saya disalamin terus, pergilah dia ke masjid. Ya. Karena kita tegakkan padanya hak-hak keislaman pada orang tersebut. Ya, bersin, didoakan, dia ngundang kita terima, kita datangi, jika kemudian dia sakit kita jenguk, dia meninggal kita ikuti dan sebagainya. Maka dengan menerapkan hak-hak tersebut, banyak sekali pintu-pintu kebaikan akan terbuka. Paling minimal tadi jemaah sekalian, baiknya hubungan kita dengan sesama kaum muslimin dan terbukanya pintu-pintu hidayah. Ya, jadi ketika berbicara tentang muslim, maka amalan-amalan zahir itu diterapkan kepada seluruh muslim. Sebagaimana hukum syariat kan? Hukum syariat itu hanya mengatur yang zahir saja. Hanya mengatur yang zahir. Selama dia muslim, wajib seluruhnya zakat.
Ya kan? Tidak mungkin karena dia beriman wajib zakat, karena dia baru Islam tidak wajib zakat, kan tidak demikian. Selama dia seluruh muslim, kewajiban itu wajib, merata semua. Tapi kalau sudah berkaitan dengan mukmin, maka itu berkaitan dengan amalan-amalan batin, bukan amalan-amalan zahir. Baik, barakallahu fikum yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara itu yang bisa kita pelajari di kesempatan malam hari ini, dan tidak bisa kita lanjutkan di hari kedua karena mungkin lebih banyak lagi pembahasan. Sementara ini kita cukupkan pada hadis yang pertama berkaitan dengan hak muslim, dan semoga apa yang kita awali dari pembahasan Kitabul Jami ini bisa banyak memperbaiki hubungan kita sesama kaum muslimin, ya, karena tentunya persoalan-persoalan hubungan kita dengan kaum muslimin itu bisa akan menjadi baik atau menjadi buruk tergantung seberapa banyak porsi hak-hak sesama muslim itu kita berikan, ya. Karena di antara hikmah 8 orang yang berat mustahik di zakat adalah orang yang hendak dilembutkan hatinya. Zakat itu, orang yang berhak mendapatkan zakat salah satunya adalah orang yang akan dilembutkan hatinya, walaupun dia mampu. Ketika dibutuhkan, dia ini butuh, kita butuh orang ini untuk menguatkan Islam, untuk membuka pintu-pintu hidayah bagi yang lainnya, maka diberikan zakat. Zakat amalan zahir, dan berlaku bagi setiap orang bahwa ternyata salah satu tujuan daripada zakat itu adalah melembutkan hati, menguatkan hubungan, dan membuka pintu-pintu kebaikan bagi yang lainnya. Dan itu pula berlaku di dalam amalan-amalan zahir yang kita mesti terapkan pada setiap muslim, khususnya daripada apa yang kita pelajari di kesempatan malam hari ini daripada 6 hak muslim atas muslim lainnya. Demikianlah pelajaran kita di kesempatan malam hari ini yang bisa kita pelajari. Kita ulangi bahwa yang pertama daripada hak muslim, jika ketemu kita mengucapkan salam dengan salam yang terbaik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau assalamualaikum warahmatullahi, apa saja. Tersenyum, menjabat tangan itu sudah prosedur yang paling rapi dan paling sempurna. Sudah kita salam, senyum, dan menjabat tangannya. Dan yang paling penting, menjawabnya itu kewajiban, dan kita membalasnya harus minimal serupa dengan apa yang orang sampaikan kepada kita. Tidak boleh kurang daripada itu. Sudah bagus temannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dijawab waalaikumsalam, begitu ya. Itu bahkan yang paling beratnya, sebagian ulama menyebutkan berdosa orang yang seperti itu, karena dia tidak menyempurnakan kewajiban tersebut. Dan yang kedua, jika ada yang mengundang, maka hukum asalnya wajib kita penuhi undangan tersebut selama bukan undangan kemaksiatan, ya, undangan-undangan yang ada kaitannya dengan agama, yang ada perintahnya, ataupun mungkin sebagian daripada budaya saja, selama tidak ada kemudaratan, selama tidak ada kemaksiatan di sana, kita datangi. Kemudian yang ketiga, jika ada yang minta nasihat, minta saran, minta masukan, ya, maka hendaklah kita berupaya bisa memberikan nasihat terbaik padanya. Kemudian yang keempat, jika ada yang bersin kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, yang penting dia mengucapkan alhamdulillah, wajib bagi kita untuk menjawabnya yarhamukallah. Kewajiban ini bagi setiap orang yang mendengarnya, bukan salah satu aja, bukan fardu kifayah, ini fardu ain, ya, menjawabnya fardu ain bagi yang mendengarnya. Dan yang kelima adalah jika sakit hendaklah dijenguk, ya, jika dia sakit hendaklah dijenguk. Misalkan kayaknya sulit untuk datang langsung, bisa by call, bisa banyak segala caranya agar kemudian tetap terhubung komunikasi antara kita dengan saudara kita yang sakit. Wa idza mata fattabi'u, dan yang terakhir, jika dia meninggal dunia maka hendaklah kita mengiringi jenazahnya. Barakallahu fikum jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah 6 pembahasan tentang hakul muslim alal muslim, yaitu 6 pembahasan tentang hak muslim atas muslim lainnya. Sebelum kami akhiri, mungkin ada daripada pembahasan ini yang mau ditanyakan. Tafadhal. Ya, tafadhal. Terkait dengan hak yang keempat dari sempat Ustaz. Wa idza aqasa ahmidullah wa qasamihi Ustaz. Ketika lagi sholat Ustaz. Misal saya lagi bersih, mengucapkan hamdalah. Lalu ketika di samping yang mengucapkan alhamdulillah, apakah itu juga sebagai obrolan Ustaz? Karena dalam Islam itu dilarang ngobrol Ustaz.
Berkaitan dengan hal tersebut ya, maka disebutkan ya di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan bersin, terkait juga dengan mengikuti imam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu para sahabat tidak mengerti tentang hal ini ya. Sebagian dulu sahabat kalau imam ngaji juga dia, jadi ribut sahabat itu ingin ikuti bacaan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan dengarkan ya, bukan diikuti, dengarkan apabila ada yang ngaji. Dan itu juga berlaku bagi makmum dan imam yang sedang sholat untuk tidak mengucapkan hal-hal di luar ketentuan bacaan sholat, termasuk di luar ketentuan tadi ya, yaitu bacaan yang berkaitan dengan kondisi apabila seseorang bersin, apabila mendengar bersin maka itu tidak dibaca ya. Mengapa? Karena adanya larangan pengkhususan apabila itu terjadi di dalam sholat. Sebab sholat itu adalah tempat dan kondisi serta sebuah ibadah yang kaifiat bacaan dan gerakannya sudah ditentukan, sehingga apapun yang terjadi maka tidak ada bacaan ya, tidak ada sesuatu yang tidak boleh kita baca dan lakukan kecuali sudah ada perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Seseorang misalkan lupa sholatnya, dia tidak boleh kemudian ada salah satu gerakannya, imam misalkan lupa gerakan, kemudian dia beristighfar astagfirullah, ya tidak boleh walaupun isinya benar ya. Diingatkan oleh makmum subhanallah ya kan, itu kan sunnahnya, mengingatkan imam yang lupa. Karena imam lupa kemudian dia teriak juga astagfirullah, ini salah ya. Tidak benar apabila kita mengucapkan hal-hal bahkan yang mungkin dikatakan zikir jika ditempatkan pada tempat yang tidak dibenarkan atau tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin seperti itu. Jadi ini tidak berlaku di dalam sholat. Allahu a'lam. Ada lagi pertanyaan kaitan dengan 6 hak-hak ini? Insyaallah jelas ya. Jelas semua insyaallah. Taib, kita akhiri majelis kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafaddalu barakallahu.